Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Ketika seorang keturunan pelindung muncul, semua orang di institusi Dewa Surgawi merasa sangat terguncang. Pasalnya keturunan itu sudah lama musnah dan merupakan rekan dari 9 surga 10 bumi. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sosok itu kini berada di sisi lain perbatasan sunyi? Pada saat ini penatua keempat berteriak. Ia tidak mengerti mengapa Raja Berkepala Tiga membawa individu penting semacam ini. Pada saat yang sama, darah emas yang keluar dari baju besi berubah menjadi berwarna hitam. Perubahannya terlalu besar, itu membuat mereka semua sangat bingung. Raja Berkepala Tiga berkata dengan suara dalam, "Apakah kalian semua melihatnya? Apa yang disebut pelindung Anda diketahui memiliki darah paling suci, tubuh yang tak tertandingi. Tetapi seperti apa mereka sebenarnya? Jika mereka terus ditekan, pada akhirnya kebenaran yang mengejutkan akan terlihat. Darah itu sama sekali tidak ilahi. Yang disebut emas hanyalah sebuah kedok. Sifat aslinya sangat berbahaya. Darah mereka memiliki beberapa rahasia yang menakutkan." Seketika orang-orang institusi Dewa Surgawi langsung menolak ini. Tidak mungkin keturunan pelindung adalah makhluk yang berbahaya bagi mereka. Lalu Raja Berkepala Tiga mengirimkan suara kepada semua orang dan mengatakan, kekacauan besar akan segera terjadi. Mereka yang tidak ingin mati dan ingin menikmati keabadian dapat memilih untuk sujud kepada orang-orang hebat di dunia saya. Segera setelah itu, proyeksi ilahi kita akan muncul di dunia ini. Jadi kalian semua dapat membangun kuil untuk menguduskannya. Seketika tetua akademi mengambil tindakan bersama. Mereka mengaktifkan diagram 10 alam, menekan ke arah altar dan tidak membiarkannya terus berbicara. Pada saat yang sama, 9 tubuh Phoenix juga diaktifkan. Akibatnya sosok Raja Berkepala Tiga secara bertahap mulai memudar. Altar juga runtuh menjadi berkeping-keping. Setelah beberapa waktu, Raja Berkepala Tiga menghilang di tempat itu dan hanya menyisakan keturunan dari pelindung. Setelahnya, para tetua membawa sosok ini kembali ke akademi untuk diinterogasi. Di sana, institusi Dewa Surgawi menjadi penuh keributan. Semua orang berkerumun di gunung raksasa yang megah. Ada sebuah kompleks bangunan perunggu terletak di atasnya. Banyak dari mereka ingin naik gunung dan menemani para sesepuh dalam menginterogasi makhluk itu. Tapi tidak banyak peluang yang tercipta. Tidak mungkin mereka semua bisa naik ke tempat itu. Xiao sendiri memiliki keberuntungan untuk mendaki gunung ilahi yang mengesankan ini. Pada kenyataannya, alasan mengapa Xiao bisa datang juga karena ia meminjam pusat perhatian dari Modao. Itu karena ia datang juga dari sisi lain perbatasan sunyi. Begitu banyak tetua berharap agar Modao bisa mengidentifikasi tawanan ini. Ketika melihatnya, Modao berkata belum pernah bertemu dengan orang ini sebelumnya. Ketika armor pertempuran emas abadi dilepaskan, makhluk ini tidak melawan. Ia tetap tenang, berdiri diam di sana. Armor hitam emas abadi terlepas sepotong demi sepotong. Meskipun warnanya hitam pekat, mereka ditutupi oleh pola yang paling misterius. Nyatanya, makhluk ini sangatlah cantik. Tapi saat Xiao melihat ada jakun di lehernya, ia pun langsung tercengang. Sosok itu adalah seorang pria yang terlampau cantik di antara para wanita. Tubuh makhluk ini memiliki nyala api emas yang melompat-lompat seolah-olah ia sedang marah. Ia tidak merasakan niat baik terhadap para ahli dari 9 surga 10 bumi. Namun segera setelahnya, ia menjadi agak tenang kembali. Selama proses ini, api ilahinya juga menghilang. Kemudian rambut panjangnya juga berubah dari emas menjadi hitam pekat. Kemudian para tetua menanyai Modao apakah ia mengenali sosok ini. Namun nyatanya, Modao tidak pernah melihatnya di sisi lain perbatasan sunyi. Semua orang langsung jadi diam. Pada kenyataannya,
mereka meramalkan hasil yang seperti ini juga. Lantas seorang tetua bertanya, "Siapa namamu sebenarnya?" Tak diduga pemuda itu menjawab dan berkata, "Nama saya adalah Du Guyun." Ketika ditanya, "Apa kamu benar-benar keturunan pelindung?" mata Du Guyun tampak seperti terbakar. Ia membawa kebencian yang besar. Rambutnya benar-benar berubah menjadi berwarna emas. Ia melepaskan niat membunuh dan berkata, "Saya hanya tahu bahwa ketiga leluhur saya dilukai oleh orang-orang di dunia ini. Mereka dilukai sampai mati oleh orang-orang yang mereka lindungi." Ekspresi semua orang menjadi kaku, tidak tahu harus berkata apa lagi. Berdasarkan apa yang Du Guyun katakan, pada saat itu garis keturunan pelindung mati karena pengkhianatan. Ini benar-benar memalukan. Terlebih lagi penghinaan yang tak terkatakan. Kenyataannya dalam buku tulang yang digali, serta beberapa buku giok keluarga umur panjang, ada rekaman samar yang berbicara tentang betapa malangnya garis keturunan pelindung. Mereka mati secara tragis dalam pertempuran karena beberapa orang yang telah mengkhianatinya. Mereka akhirnya mengerti mengapa darah emas menjadi begitu kuat. Lalu seorang penatua berkata, "Nenek moyangmu layak dihormati. Bahkan setelah kematian, mereka adalah pahlawan yang tiada tara. Orang-orang yang melukai leluhurmu semuanya telah kembali ke bumi. Tidak ada gunanya bahkan jika kita terus mengejar mereka." Sontak Du Guyun langsung berkata, "Ada beberapa yang tidak mati dan mereka memiliki keturunan yang masih hidup. Alasan aku muncul hidup-hidup adalah untuk balas dendam pada keturunan mereka." Semua orang merasakan sakit kepala. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada pemuda ini. Namun jika Du Guyun ingin menyelesaikan masalah, itu mungkin melibatkan keluarga yang berumur panjang. Hal-hal akan menjadi sangat merepotkan kalau begitu. Pada saat ini, seorang penatua berjalan. Ia minta maaf kepada Du Guyun dan kemudian mengulurkan jarum ilahi menusuk kulitnya untuk mendapatkan beberapa tetes darah emas. Mereka ingin meriksa darah itu melalui metode kuno. Para tetua ingin memverifikasi apakah identitasnya asli atau palsu. Tak berselang lama, tetua itu kembali dengan ekspresi bersemangat. Ternyata Du Guyun adalah keturunan asli dari darah pelindung. Pada saat ini, semua tetua itu langsung berdiri. Mata mereka menjadi panas ketika mengetahui kebenaran ini. Orang-orang ini sangat menghormati para pelindung dari era besar terakhir. Jadi mereka secara alami menghargai keturunannya juga. Bahkan jika Du Guyun datang dari dunia asing, ia tetap harus diperlakukan dengan baik. Para tetua percaya bahwa mereka memiliki cara untuk mempengaruhinya secara benar dan mendapatkan kesetiaannya kembali ke 9 surga 10 bumi. Sesaat kemudian Du Guyun bertanya dengan dingin, "Apakah kalian semua ingin aku berdiri di sisi yang sama seperti kalian?" Tanpa menunggu jawaban mereka, Du Guyun langsung berkata, "Kalian semua tidak punya kesempatan. Dibandingkan dengan dunia itu, perbedaannya terlalu besar. Kalian semua tidak berdaya untuk bertahan melawan mereka. Makhluk dunia ini terlalu lemah. Lupakan fakta bahwa tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan makhluk abadi. Bahkan generasi muda jauh lebih rendah dari dunia lain." Tiba-tiba seorang tetua berteriak keras dan mengatakan kalau itu semua tidaklah mungkin. Di lembaga Dewa Surgawi masih ada beberapa jenius tangguh yang tidak kalah dari orang-orang di sisi lain. Mendengar kata jenius yang tangguh, Du Guyun jadi penasaran. Ia ingin tahu setangguh apa murid dari lembaga ini. Du Guyun pun keluar dari istana itu untuk melihat-lihat lembaga Dewa Surgawi. Banyak orang berteriak kaget. Banyak yang mengira kalau Du Guyun adalah seorang wanita. Setelah Du Guyun menuruni gunung, ia dengan dingin menyapu matanya, mengambil inisiatif untuk menantang siapapun. Ekspresi beberapa individu tiba-tiba berubah. Mata mereka menjadi tidak ramah. Bahkan ada beberapa yang langsung berjalan menggunakan tindakan untuk menyatakan posisi mereka.
Di Gunung Ilahi itu, struktur perunggu itu sangat damai. Tidak ada penatua yang keluar, tidak menghentikan siapapun. Jelas mengabaikan apa yang terjadi di sini. Tak berselang lama, beberapa murid menyerang pemuda itu bersama-sama. Pada saat yang sama, Duguyun mengangkat telapak tangannya. Gerakannya tidak terlalu cepat, perlahan mendorong ke depan dan segera mengeluarkan suara teredam seperti guntur. Orang-orang yang menyerang langsung batuk darah dalam jumlah besar. Mereka terlempar dalam pukulan pertama. Di belakang beberapa orang berteriak, apalagi mengambil tindakan untuk memberikan bantuan. Namun Duguyun terlalu kuat. Ia tidak berhenti dan masih mendorong maju secara perlahan. Orang-orang itu berteriak sedih. Bahkan lebih banyak orang melepaskan erangan teredam. Energi darah emas menghancurkan mereka sampai mereka merasa seperti tercekik. Sekelompok orang di belakang tidak puas juga. Beberapa orang langsung menyebarkan formasi untuk menjebaknya di tempat. Sayangnya kali ini mereka dikalahkan lebih cepat. Duguyun bergerak secepat kilat dan menyerang seperti hantu. Sekelompok orang langsung batuk darah hingga dipukuli sampai membawa luka serius. Beberapa yang masih tidak terima meminta tolong pada murid yang mengolah 3 helai energi abadi. Si Hao yang juga berada di sana sebenarnya sedikit penasaran dengan keturunan pelindung ini. Ia pun menyuruh Modao untuk melawannya. Seketika Modao menuruni gunung. 3 bunga dao besar muncul di atas kepalanya. Ia benar-benar ingin mengukur seberapa kuat individu yang memiliki darah emas ini. Tak diduga, Duguyun langsung berkata, dibandingkan dengan kakak perempuanmu, kamu masih sangat kurang. Ia adalah sosok surgawi yang bahkan membuat klan kaisar terkejut. Tapi kamu bukan lawanku. Modao langsung tercengang. Nyatanya kakak perempuannya bahkan lebih kuat dan dibawa oleh makhluk abadi ke tanah suci yang tidak dapat binasa. Kakaknya berkultivasi bersama dengan orang-orang klan kaisar kuno. Lantas Modao bertanya lagi, apakah Duguyun sudah bertemu dengan kakaknya? Ternyata pemuda itu sudah pernah bertemu dengan saudara Modao. Sebelum mereka berdua bertarung, tepatnya pada saat ini, Lu Tuo, Wang Xi, Xuan Kun, dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Mereka semua ingin tahu bagaimana kekuatan dari ras pelindung. Di sana Duguyun menatap Xuan Kun dan akan langsung bertarung dengannya. Seketika pertarungan hebat meletus tiba-tiba. Duguyun bergegas membentuk jejak magis emas yang menutupi matahari dan bulan. Ia akan menekan Xuan Kun dengan sikap yang tak tertandingi. Sementara itu Lu Tuo dan yang lainnya menonton saja di belakang. Tapi segera setelah itu, ekspresi mereka semua langsung berubah. Xuan Kun dikalahkan begitu saja oleh Duguyun. Darah terus menyembur dari mulut Xuan Kun. Ia terlempar ke belakang. Pertama menderita telapak tangan, dan kemudian satu kaki menendang tubuhnya, membuatnya retak dan terbang keluar. Semua orang mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Apakah makhluk asing itu benar-benar menakutkan? Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri semua orang. Tempat itu menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dengan cemas, menemukan bahwa tidak ada individu kuat di akademi yang mau bertarung dengannya. Tiba-tiba di kejauhan ada gangguan besar, seolah-olah beberapa hal telah terjadi. Di gerbang gunung institusi Dewa Surgawi, ada seseorang yang datang dan menimbulkan keributan. Nyatanya itu adalah utusan dari Akademi Suci. Yang datang kali ini adalah Yuan Hong dan seorang utusan suci. Mereka mencari keberadaan Huang di lembaga Dewa Surgawi. Si Hao yang mendengar keributan itu langsung bergegas. Ia tak mau utusan ini kembali membuat ulah. Nyatanya Yuan Hong dan utusan suci ini telah berpencar untuk mencari Xiao. Ketika mereka berpisah, utusan ini malah bertemu dengan Duguyun. Tak taunya utusan suci itu malah bertarung dengan pemuda itu. Seketika Duguyun bergerak, meraih tinjunya dengan satu gerakan. Sementara itu utusan ini mengaktifkan kekuatan suci untuk menekan pihak lain. Namun sayang, utusan ini langsung batuk darah dalam jumlah besar hanya dalam pukulan pertama. Seluruh tubuhnya terlempar keluar.
Itu karena ia terlalu meremehkan pihak lain. Ia menghadapi seseorang yang memiliki energi darah emas yang tak tertandingi. Saat ini utusan suci hanya bisa menghindar. Dari belakang, Yuan Hong memanggil utusan suci agar tidak bertarung dengan siapapun. Pada saat yang sama, Xiao juga mengambil tindakan. Itu karena utusan Akademi Suci kebetulan sedang menuju ke arahnya. Utusan suci ini melepaskan teriakan marah. Ia mulai menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat. Dari tubuhnya, garis demi garis simbol menyala mulai muncul. Semuanya ditujukan untuk menyerang Xiao dengan kejam. Pada saat ini, hal serupa juga terjadi. Xiao telah lama mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kemampuan ilahi reinkarnasi meledak. Simbol-simbol brilian menyala dengan cemerlang. Seketika utusan Akademi Suci itu langsung terbang keluar. Kali ini, ia meremehkan lawannya lagi. Itu karena setelah ia terkena reinkarnasi, tubuhnya menua dan sangat lemah. Kemudian sebuah kaki menabrak tubuhnya. Itu membuatnya batuk darah dalam jumlah besar. Sementara itu, Du Guyun yang ada di sana menambahkan lagi telapak tangannya. Alhasil tubuh utusan suci terluka sangat parah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao langsung mengangkat kakinya dan menendang utusan itu ke arah Du Guyun. Utusan ini menjadi bola untuk mereka berdua. Pada akhirnya, setelah utusan suci terlempar ke tanah, bentrokan besar meletus di antara Xiao dan Du Guyun. Mereka berdua bertukar beberapa pukulan. Setiap kali membuat langit runtuh dan bumi pecah. Keduanya saling mengakui kehebatan masing-masing. Utusan suci yang menyedihkan itu dengan cepat bangun. Di sana ia mendengar percakapan Xiao dan Du Guyun. Namun sebagai hasilnya, Du Guyun mengangkat kakinya dan menghancurkan utusan suci itu hingga ia pingsan lagi. Dua individu yang kuat bertarung dengan intens. Pasir dan batu berterbangan di mana-mana. Seluruh tubuh Du Guyun melonjak dengan gagah berani. Cahaya kemasan bersinar dengan gemilang, seolah-olah seorang dewa perang kuno berjalan di era agung kuno abadi. Samar-samar orang bisa melihat bahwa batu-batu raksasa dan benda-benda lain yang mengambang di sekitarnya berubah menjadi bintang-bintang besar. Itu melepaskan cahaya bintang satu demi satu untuk menekan ke arah Xiao. Namun Huang tidak mundur selangkah pun. Auranya dalam dan tak terukur seperti laut. Ia membentuk jejak tinju dan mengacungkannya ke depan. Mengikuti suara dang, batu hijau emas terbesar dihancurkan oleh tinjunya. Sebuah fragmen sebesar rumah langsung menabrak tempat yang tidak terlalu jauh. Utusan Akademi Suci masih tidak sadarkan diri. Saat masih pingsan, batu raksasa itu menabrak tubuhnya hingga ia tanpa sadar mulai berkedut. Setelahnya, ia terbangun karena kesakitan. Hasil ini benar-benar tak tertahankan. Kapan ia pernah menderita seperti ini? Lalu saat kemudian, Yuan Hong tiba di sana untuk menolong utusan suci. Tapi tak diduga, sebuah batu besar samar bergerak ke arah Yuan Hong. Seketika sosok ini melemparkan lengan bajunya dan langsung meledakkannya. Ia sebenarnya sangat ingin membunuh dua anak muda yang sombong itu. Tapi ia tidak berani, karena ini adalah lembaga Dewa Surgawi. Inilah tempat para tetua mengawasinya. Di sisi lain, pertarungan Xiao dan Guyun mencapai klimaksnya. Energi darah emas melonjak. Auranya juga menakutkan. Sementara itu, Xiao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Ia bergerak maju secara bertahap dan tidak menunjukkan ketakutan. Pada saat ini, Du Guyun tiba-tiba berhenti. Ia tidak mau mengambil tindakan lagi. Du Guyun menarik jarak dan berkata, "Kamu cukup kuat dan juga agak istimewa. Kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan anggota klan Kaisar Asik." Xiao yang mendengarnya lantas mengatakan kalau dirinya akan mengalahkan mereka semua. Tepat pada saat ini, para tetua muncul satu demi satu dari gedung perunggu di puncak gunung. Mereka juga tidak ingin Xiao dan Du Guyun terus berkelahi. Sementara itu, Yuan Hong kembali diusir oleh para tetua. Mereka sangat kesal karena Yuan Hong masih berani memasuki lembaga. Kemudian penatua kelima melambaikan lengan bajunya hingga meledakkan Yuan Hong sampai tulangnya patah. Semua orang menarik napas dingin. Yuan Hong adalah seorang master sekte.
Namun di hadapan para tetua, ia sebenarnya selemah ini. Dalam keadaan yang cukup menyedihkan, Yuan Hong dan utusan suci ditendang oleh Xiao keluar dari lembaga. Beberapa hari kemudian, Du Guyun melanjutkan perjalanannya. Ia dikawal secara pribadi oleh dua tetua ke tambang kuno Origin. Semua orang mulai berspekulasi apa yang akan ia lakukan di sana. Baru setengah bulan kemudian, muncul kabar bahwa sesuatu yang tidak biasa terjadi di tambang itu. Setelah Du Guyun memasuki tambang kuno Origin, selama beberapa hari, darah berwarna hitam muncul dari tambang. Itu secara tak terduga seperti mata air di bawah tanah. Du Guyun sendiri tidak terluka. Ia keluar dengan darah hitam. Wajahnya pucat, tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang ia lihat, apa yang ia pikirkan juga. Setelah ia keluar, tambang kuno menjadi tenang kembali. Darah berwarna hitam menarik dirinya. Namun bau amis baru hilang setelah beberapa hari. Misteri macam apa yang dibawa oleh tambang kuno itu? Mengapa darah berwarna hitam muncul di sana? Apakah Du Guyun mengetahui semacam rahasia besar? Semua orang membuat tebakan mereka. Mereka terus memikirkan kata-kata Raja Berkepala Tiga. Itu karena sosok ini sebelumnya menyebutkan tentang tambang kuno Origin. Di era besar terakhir, ada darah hitam yang juga digali dari tambang kuno. Dan sekarang itu terbukti benar. Tak berselang lama, suara trompet badak terdengar di udara. Sebuah kapal perang berwarna perak yang panjangnya puluhan ribu sang bergegas melalui kubah surgawi. Itu terbang menuju altar yang tergantung di atas lembaga Dewa Surgawi. Nyatanya kapal perang ini akan mengantar semua siswa menuju alam makam. Siswa yang mengolah metode kuno abadi akan menaiki kapal itu dan tak terkecuali Du Guyun. Ketika sudah ada di kapal itu, Xiao terus-terusan menanyakan masalah yang terjadi di tambang kuno Origin. Namun pemuda ini masih belum mau bercerita apapun pada Xiao. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka semua membuka telinga dan diam-diam memperhatikan keduanya. Sesaat kemudian, tak disangka Du Guyun akhirnya berbicara. Di kapal perang itu ia berkata, "Jika kamu memiliki banyak waktu luang, maka kamu harus menjaga kekuatanmu untuk menghadapi bahaya di makam alam. Siapa tahu keinginan Anda mungkin terpenuhi. Anda bisa bertarung melawan anggota klan Kaisar kuno." Seketika semua orang terkejut. Mereka sedikit tidak percaya dengan ucapan Du Guyun. Nyatanya di masa lalu, ternyata leluhur Du Guyun secara pribadi memimpin anggota klan Kaisar ke makam alam. Pemuda ini sangat yakin kalau beberapa pasukan mungkin masih ada dan mereka mungkin meninggalkan keturunannya di sana. Bahkan para tetua juga sangat terkejut. Ini bukan pertama kalinya mereka datang, namun mereka belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Semua orang tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan mengalami beberapa hal aneh. Alam makam adalah kuburan dunia. Ada kosmos kuno yang hancur satu demi satu. Tak ada yang tahu berapa banyak rahasia yang dibawa oleh tempat ini. Saat itu sebelumnya ada orang yang menemukan pohon dunia, apalagi bisa mengeluarkannya. Ada juga orang lain yang menemukan benih kosmos dan mampu menanamnya dalam tubuh mereka. Kapal perang itu pun langsung bergerak maju. Dalam kegelapan, orang bisa melihat benua kuno yang hancur satu demi satu. Ruang gelap memberi tekanan besar kepada semua orang. Itu membuat tempat ini tampak sangat aneh. Saat ini kapal perang sudah sampai di perbatasan alam makam. Di sana tiba-tiba suara aneh terdengar, seolah-olah pasir bergerak. Beberapa tetua mengangkat kepala mereka. Para siswa dengan mata surgawi juga melihat keluar. Mereka menatap ke kedalaman ruang yang gelap. Ternyata memang ada pasir yang bergerak di kehampaan. Itu adalah hamparan pasir, putih, bersih, dan berkilau. Mereka tidak mendarat di benua, tidak ternoda oleh dunia manusia, mengalir melalui langit begitu saja. Hanya saja pada saat ini,
ekspresi penatua kedua yang memimpin jalan segera berubah. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ia pun berteriak dan bergegas dari sana. Para tetua lainnya juga mengungkapkan tatapan yang aneh. Mereka tidak benar-benar melihat apa itu, tetapi mereka tidak berhenti dan dengan cepat mengambil tindakan menggerakkan kapal perang menjauh dari sana. Segera setelahnya, mereka semua ketakutan. Butir-butir pasir itu bertebaran, menutupi langit dan bumi. Setelah mereka tersebar, cahaya lembut dilepaskan, meledakkan semua bintang yang rusak ke samping. Sementara itu, kapal perang dengan cepat bergerak ke kejauhan. Semua orang hanya bisa melihat sekilas. Samar-samar, mereka bisa melihat pasir putih bersih berkumpul dan kemudian mengalir seperti sungai ke kejauhan. Lantas seorang siswa bertanya, apa itu sebenarnya? Kemudian penatua kedua mengatakan kalau itu adalah benih kosmos yang rusak. Beberapa orang terkejut. Mereka memperlihatkan tatapan penuh harapan pada benih ini. Namun semua itu langsung dibantah oleh penatua kedua. Ia mengatakan kalau benih itu tidak bisa digunakan. Itu sangat tidak stabil dan sulit untuk dikendalikan. Kapal perang pun terus maju dan dengan cepat menuju area makam alam. Hanya ketika sejumlah kecil kabut kekacauan utama muncul, mereka benar-benar mulai memasuki lokasi makam alam. Di sana seorang berteriak ketakutan begitu mereka masuk. Mereka melihat pohon tua yang layu yang entah seberapa besarnya. Bahkan ketika mereka menatap ke depan dengan mata surgawi, mereka hanya bisa melihat garis yang buram saja. Ada bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya di cabang-cabangnya. Seolah-olah itu adalah buah-buahan. Namun mereka semua layu, tidak memiliki kekuatan hidup, hanya membawa keheningan yang mematikan. Selain itu, di cabang-cabang pohon besar ini ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lubang cacing yang tidak menutup. Awalnya orang-orang mengira kalau itu adalah pohon dunia, namun hal itu dibantah oleh penatua kedua. Pada saat yang sama, seseorang menunjuk ke depan dan melihat ada tanaman hijau dan subur yang tampak seperti pohon. Pohon ini memiliki daun seperti rumput, menyedot semua bintang yang rusak di dekatnya. Adegan ini secara alami membuat orang ngeri. Ini adalah bintang yang sangat besar, tetapi mereka dimakan oleh rumput aneh begitu saja. Seorang penatua mengatakan kalau pohon itu adalah rumput pemakan bintang. Pohon ini tumbuh dalam kacauan, sejenis keberadaan ilahi bawaan. Namun itu tidak membangkitkan kesadaran, bertindak sepenuhnya berdasarkan instingnya. Biasanya rumput pemakan bintang hanya muncul ketika Raja Abadi membuka dunia yang rusak. Dia akan membiarkan sosok ini muncul dari lubang hitam. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini jarang terlihat bahkan dalam kekacauan utama. Ketika siswa akademi memahami hal-hal ini melalui para tetua, mereka semua menjadi tercengang. Setelahnya mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Di sepanjang jalan ada terlalu banyak alam gunung dan runtuhan yang tergeletak di mana-mana. Selain itu, mereka juga melihat ada makhluk mengambang dengan ukuran beberapa kali lebih besar dari bintang. Tubuhnya ditutupi baju besi hijau, berkedap-kedip dengan kilo logam sedingin es. Itu tampaknya seperti hiena, tetapi memiliki tanduk naga yang panjang, serta sepasang sayap burung vermilion di punggungnya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat di dunia luar. Seseorang siswa sangat tertarik dengan binatang ini. Ia pun berpikir kalau itu adalah harta berharga. Akhirnya kapal perang pun mulai mendekat dan menemukan luka yang sangat besar di ujung lain makhluk ini. Daging, tulang, dan hal-hal lain telah lama menghilang. Hanya menyisakan lapisan kulitnya saja. Lalu mereka pun meninggalkan tempat ini dan bergerak melalui makam alam. Mereka harus mengakui bahwa tempat ini benar-benar terlalu luas, tanpa akhir yang terlihat dan juga tanpa batas. Tiba-tiba penatua keempat berteriak dan menyuruh para siswa bersiap untuk bertempur. Para siswa di kapal perang langsung terkejut. Mereka tidak melihat makhluk apapun. Semuanya sangat bingung.
Namun ekspresi para tetua menjadi sangat serius. Sepanjang jalan kabut abu-abu tersebar, tidak terlalu padat, hanya gumpalan dan untayan yang mengalir dari tubuh bintang yang hancur di kejauhan. Segera setelah itu Xiao merasa sedikit tidak nyaman. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan kulitnya menjadi kencang, dan ia juga merasa sedikit ketakutan. Jelas bahwa ada bahaya yang tidak diketahui sedang mendekat. Tak berselang lama, sebuah kapal kuno berwarna darah dengan tenang muncul. Itu melayang dari runtuhan bintang, menuju lurus ke arah kapal perang berwarna perak. Sontak mereka berteriak dan mengatakan kalau itu adalah kapal roh perang. Kapal itu dalam kondisi yang buruk. Penampilannya sangat kuno, benar-benar tidak diketahui kapan dibangun. Kapal ini tidak terlalu besar, setidaknya jika dibandingkan dengan kapal perang perak. Itu berkali-kali jauh lebih kecil. Namun kapal perang itu memiliki jenis kekuatan misterius, seolah-olah itu bisa mengintimidasi kapal perang perak. Gumpalan kabut abu-abu merembes keluar dari kapal darah. Kabut itu mengigit kekuatan ilahi dan merusak kapal perang perak. Kemudian kapal berwarna darah ini mengeluarkan suara yang keras. Suara ini terlalu menakutkan. Sebenarnya secara langsung mempengaruhi jiwa orang lain. Seketika tetua ke-6 berteriak, "Mereka datang, bersiaplah untuk bertempur. Ini adalah ujian penting bagi kalian semua. Mereka yang tidak bisa melewatinya mungkin akan mati." Di kapal kuno berwarna darah, sosok muncul satu demi satu. Mereka melemparkan dirinya dari kejauhan. Semuanya terbungkus oleh kabut abu-abu, membawa niat membunuh. Roh perang ini sangatlah cepat. Mereka bahkan melahap kekuatan suci. Yang lain juga memperhatikan adegan ini dan merasa sangat ketakutan. Makhluk-makhluk itu bergegas seperti kilat. Simbol yang dihasilkan oleh kapal perang perak tidak dapat menghentikan mereka. Itu karena mereka melahap kekuatan suci dari kapal perang ini. Di sana para tetua tidak menghentikan mereka, namun menyuruh para siswa untuk menanganinya. Itu karena para tetua memiliki tugas yang lebih penting. Mereka terus memantau pergerakan kapal kuno berwarna darah. Benar saja, Andro, kapal kuno berwarna darah itu mengeluarkan suara menderu mengguncang seluruh tempat ini. Jenis suara itu cukup untuk meledakkan sejumlah besar ahli sampai mati. Untungnya ada beberapa tetua yang melindungi tempat ini. Mereka tidak membiarkan yang berada di kapal perak menghadapi terlalu banyak masalah. Di kapal perang berwarna darah, beberapa makhluk menakutkan mulai muncul. Mata mereka memancarkan cahaya menyeramkan, mengintip melalui kabut abu-abu dan mengawasi tempat ini dengan dingin. Itu adalah roh perang yang sangat menakutkan yang bisa bertarung dalam pertarungan menentukan. Raungan keras terdengar dari sana. Makhluk raksasa di kapal berwarna darah berubah menjadi seberkas kilat dan bergegas pada saat yang sama. Makhluk raksasa di kapal berwarna darah berubah menjadi seberkas kilat dan langsung bergegas. Pada saat yang sama, penatua keempat mengambil tindakan dan melompat keluar dari kapal perang untuk menghadapi makhluk ini. Cahaya menyilaukan meletus di antara keduanya. Raungan terdengar terus-menerus. Kemudian beberapa pemimpin dari kapal kuno berwarna darah semuanya bergerak. Mereka secara pribadi membantai ke depan. Akibatnya semua tetua bergerak dan bergabung dalam pertempuran. Pada saat yang sama, para siswa di kapal perang perak akhirnya melihat seperti apa wujud makhluk itu. Kabut abu-abu di sekitar tubuh mereka tersebar, memperlihatkan diri mereka yang sebenarnya. Makhluk-makhluk ini memiliki keanehan dan penampilan yang berbeda. Seolah-olah para ahli dari klan kuat yang berbeda digabungkan bersama. Misalnya, ada roh perang yang berupa monyet dengan 3 kepala dan 6 tangan. Sedangkan roh perang di sisi lain seperti kerang laut, bertubuh manusia, tetapi 2 cangkang besar bersandar di sisinya seperti sayap. Bahkan ada makhluk-makhluk asing yang bertubuh manusia dan berkepala iblis. Segera setelah itu mereka semua menyadari betapa menakutkannya makhluk-makhluk ini. Masing-masing dari mereka sangat ganas, langsung menyerang roh primordial. Itu karena mereka diubah dari roh kepahlawanan yang sudah mati.
wasiat yang ditinggalkan oleh mantan ahli kuat yang memiliki nasib khusus. Roh-roh perang ini terlalu biadab dan juga liar. Mereka langsung merobek lengan seorang wanita. Itu karena kekuatan wanita ini tidak lemah, tetapi pihak lain tiba dalam sekejap. Semua siswa langsung mengambil tindakan darurat untuk membela dirinya. Pada saat ini, lebih dari 100 roh perang telah melemparkan diri mereka ke kapal perang perak. Mereka bertarung sengit dengan murid dari lembaga Dewa Surgawi. Seekor luan hijau melebarkan sayapnya. Api berkobar di sekitarnya, menutupi segala sesuatu di bawahnya. Semua orang bisa melihat bahwa Xiao sedang dikejar oleh luan itu. Banyak dari mereka tidak dapat menghindari bencana. Pada saat itu, 3 orang di kapal perang langsung terbunuh. Tidak mungkin diselamatkan lagi. Tidak jauh dari Xiao, seorang wanita muda berpakaian biru menderita bencana juga. Ia tidak dapat bereaksi sama sekali. Ruang di antara alisnya terbelah. Mata merah mengalir ke bawah. Seluruh tubuhnya menjadi putus asa dan langsung mati. Xiao pun mengemparkan tinjunya untuk langsung meledakkan dada salah satu roh perang. Namun itu tidak mati, malah melepaskan tangisan melengking yang sangat sedih. Kemudian Xiao menemukan tengkoraknya dengan satu jari. Setelah Xiao membunuh roh-roh perang ini, ia menemukan bahwa tidak ada mayat yang tertinggal. Mereka berubah menjadi energi spiritual yang perlahan tersebar. Itu tampak seperti tubuh sejati, tetapi sebenarnya diproduksi ketika pikiran mereka menjadi cukup kuat. Namun ini tampaknya telah mengaduk sarang lebah. Ketika roh perang lainnya melihat ini, mereka semua mengeluarkan teriakan melengking. Mereka menyerang bersama untuk mengakhiri hidup Xiao. Seketika Xiao membentuk tinju, meledakkan semangat perang lain, membuat makhluk-makhluk ini menjadi gila. Pada saat itu Xiao merasakan rasa sakit yang hebat di antara alisnya. Kekuatan spiritual makhluk lain benar-benar terlalu besar. Ia menyerang roh primordialnya dari segala arah. Lalu Xiao menghasilkan satu lorong surgawinya hingga layar cahaya melonjak di sekeliling tubuhnya. Ia sekarang melepaskan pembantaian besar-besaran di sini, menghancurkan 9 kepala berturut-turut, membunuh burung ilahi berkepala 9. Setelah yang membunuh roh perang yang sangat kuat ini, Xiao tiba-tiba merasakan perasaan yang menyegarkan. Gelombang esensi spiritual melayang, memberi makan roh primordialnya. Nyatanya roh perang bisa menyehatkan roh primordial seseorang. Xiao sangat terkejut. Ia kemudian bergegas ke depan dan membunuh roh-roh perang yang tersisa. Semua orang terguncang. Banyak dari mereka sangat menderita. Roh primordialnya juga telah terluka. Namun Huang bergegas ke roh perang itu bertarung sendirian seperti iblis. Sementara itu Lu Tuo juga mengambil tindakan. Ia telah membunuh kera ilahi bermata 3. Saat itu terbunuh, ia merasakan roh primordialnya menjadi terpelihara, menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Ia sekarang tahu mengapa Huang mengambil inisiatif untuk membunuh roh-roh perang ini. Kemudian Wangxi, 10 Raja Mahkota, Putri Yao Yui, dan yang lainnya juga menemukan petunjuk itu. Semua orang yang mengolah 3 hal energi abadi langsung mengambil tindakan. Hal ini membuat situasi segera berubah. Meskipun semangat roh perang itu cukup kuat, tapi mereka kalah oleh kekuatan dari para jenius di kapal perang perak. Penatua kedua bahkan lebih mengambil tindakan dengan ia meretas kapal kuno berwarna darah. Saat kapal perang kuno berwarna darah terbelah, semua jenis benda langsung terjatuh. Terlepas dari ini, ada benih bersinar yang melepaskan kekuatan jiwa yang menakjubkan. Nyatanya itu adalah benih kekuatan jiwa. Alasan mereka datang adalah untuk menemukan semua jenis benih abadi seperti ini. Semua orang di kapal perang perak langsung mengajar roh-roh perang dan mendekati benih ini. Pada kenyataannya, alasan mengapa roh-roh perang ini mundur karena mereka juga ingin merebut benih kekuatan jiwa itu. Mereka ingin menggabungkannya ke dalam diri mereka sendiri. Xiao pun langsung membantai banyak roh perang di sekitarnya. Selama proses ini, Xiao menjadi lebih kuat saat ia bertarung. Indra ilahinya terus dipelihara. Roh primordialnya menjadi lebih kuat. Ia juga bertukar pukulan dengan Wangxi dan kemudian terus bertarung melawan Lu Tuo.
Bahkan ia juga bertukar serangan dengan tinju naga 10 Raja Mahkota. Adegan itu terlalu intens saat memperebutkan benih kekuatan jiwa. Tak satu pun dari tetua mengambil tindakan juga. Mereka menonton diam-diam di samping. Mereka hanya bertugas menghentikan roh perang tingkat luhur kuno. Yang lainnya diserahkan kepada para siswa untuk bersaing. Dalam pertempuran itu, lorong surgawi Xiao berhasil mengunci benih kekuatan jiwa. Seketika penatua kedua menyuruh mereka semua untuk segera berhenti. Perjuangan kini sudah selesai. Di sisi lain, kapal kuno berwarna darah sudah compang-camping dan hancur lebur. Sekelompok roh perang menjerit dan merebut berbagai hal di sana. Namun di bawah mata dan intimidasi para tetua institusi Dewa Surgawi, mereka langsung pergi dari sana. Sebelum mendekat, banyak makhluk memandang Xiao. Mereka menatap benih kekuatan jiwa di lorong surgawinya. Hasrat membara di mata mereka membuat semua orang sangat menggigil. Namun mereka tidak berani tinggal dan menghilang ke dalam kabut. Segala sesuatu di makam malam menjadi sangat sunyi. Pertempuran di sini sudah berhenti. Pada saat ini, semua siswa melihat ke arah Xiao, menatap hasil panennya. Lutuo, Wangxi, dan mata yang lain seperti kilat. Menemukan ini agak sulit untuk diterima. Hanya penatua kedua yang sudah berbicara, jadi mereka tidak benar-benar ingin memperebutkannya lagi. Kapal kuno berwarna darah sudah hancur. Benih kekuatan jiwa juga sudah jatuh ke tangan Xiao. Ini adalah salah satu harta yang sangat tidak ternilai. Nilainya tidak mungkin untuk dihitung. Xiao pun langsung mengamatinya. Ia merasakan gelombang perasaan yang nyaman. Roh primordialnya menerima makanan ilahi dan akan terus diperkuat. Namun, jika benar-benar digunakan untuk menyehatkan jiwa, maka itu dirasa agak pemborosan. Karena ini adalah benih yang jarang terlihat di zaman kuno, jadi akan sia-sia jika hanya digunakan untuk menyehatkan roh primordial. Itu bisa digunakan untuk bergabung dengan tubuh dan mengolah metode kuno abadi. Benih kekuatan jiwa ini terkait dengan roh primordial. Hal semacam ini pasti bisa dianggap sebagai benda suci yang sangat berharga. Kemudian semua orang tersentak kembali ke kenyataan. Ketika mereka melihat darah dan sisa-sisa kerangka di seluruh kapal perang perak, mereka semua menggigil dalam hati. Rekan mereka meninggal sebelumnya begitu saja. Mereka tahu betapa berbahayanya perjalanan ini. Sedikit kecerobohan bisa mengakibatkan tubuh dan daun mereka terhapus. Lalu kapal perang perak terus maju, membawa mereka semua melalui reruntuhan alam kuno satu demi satu. Di perjalanan itu, Xiao bertanya berapa banyak benih yang dapat digabungkan oleh satu orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terkejut. Kenapa ia menanyakan hal ini? Mungkinkah Xiao ingin memperbesar prospeknya lagi? Lantas penatua kedua menjawab, poin penting dalam mengolah metode kuno abadi adalah menjadi satu pikiran. Tidak membiarkan pikiran seseorang terganggu. Anda bahkan belum memulai, namun Anda sudah ingin bergabung dengan benih lain. Ini adalah hal yang sangat tabu. Ketika Xiao mendengar ini, ia mulai berpikir sendiri. Ia mengangguk, ingin menyingkirkan benih kekuatan jiwa. Lantas tepat pada saat ini, seorang berjalan dan diam-diam mentransmisikan suara pada Xiao sambil berkata, "Dao saudara, jika Anda tidak menyukai benih ini, saya bersedia menukarnya dengan seni surgawi kuno." Meskipun benih kekuatan jiwa tidak dapat dibandingkan dengan pohon dunia atau benih kosmos yang baru lahir, namun itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Kemudian beberapa orang melihat ke atas dan mereka langsung mengenali sosok yang berbicara dengan kehendak melekai. Orang ini terlihat seperti kultivator longgar dari luar, tetapi sebenarnya ia memiliki hubungan yang baik dengan perang angin. Meskipun tidak ada cara untuk menangkap suara yang ditransmisikan kehendak ilahi, masih ada beberapa yang menebak apa yang ia coba lakukan. Saat ini wajah Xiao langsung tenggelam. Ia sangat membenci klan angin. Alasan mengapa Yuan King berurusan dengannya justru karena dihasut oleh klan ini. Xiao pun langsung mengatakan kalau ia tidak akan menukarnya dan ia akan menggunakan sendiri untuk dirinya.
Namun pemuda berambut abu-abu ini masih ngeyel. Ia membawa nama keluarga umur panjang Klan Angin untuk menakut-nakuti Xiao. Tapi hal itu tentu saja tidak akan mempan. Xiao bahkan memberinya tatapan dingin hingga pemuda itu tidak berani berbicara lagi. Sementara itu kapal perang perak terus bergerak maju. Di perjalanan mereka melihat kepala terpenggal yang sangat besar. Penampilannya menyeramkan, mengambang di langit yang gelap. Kepalanya memiliki rambut panjang kuning yang layu yang seperti rumput mati. Di sana, seorang penatua mengatakan kalau itu adalah leluhur kuno ketiga dari ras raksasa emas. Menurut apa yang dicatat dalam buku-buku sejarah, ia telah lama mampu membelah langit dan bumi. Dagingnya mampu bergerak melalui ruang bintang. Namun tak ada yang bisa dilakukan. Leluhur kuno raksasa emas ini telah mati di sini. Sepenuhnya menampilkan misteri dan teror tempat ini. Xiao hanya bisa menghela napas dengan takjub. Ia sebelumnya telah melihat raksasa emas, tetapi tingginya tidak lebih dari beberapa lusin zang. Tak berselang lama, penatua keempat peringatkan akan adanya bahaya di depan sana. Tepat pada saat ini, bayangan hitam mulai muncul, menjulang di antara langit dan bumi. Meskipun agak tidak jelas, jenis aura itu terlalu abnormal. Orang bisa samar-samar melihat bahwa itu mengenakan mahkota 5 warna yang terbuat dari emas abadi. Hanya saja tubuhnya sudah kering dan layu, dan tidak terlihat dengan jelas. Sementara itu di tangannya ada tongkat kayu yang membawa kekuatan iblis misterius. Seolah-olah seorang kaisar kuno muncul kembali. Saat itu, seketika Du Guyun tiba-tiba berkata, "Klan Kaisar Asing." Terlepas dari status apa yang ia miliki, sosok ini telah dipenjara selama bertahun-tahun. Ia terputus dari dunia luar, bahkan hampir tidak dapat mempertahankan hidupnya sendiri. Ini adalah sebuah proyeksi. Ada individu menakutkan yang terperangkap di suatu tempat tertentu. Setelah waktu tanpa akhir berlalu, ia masih belum mati, menunggu kesempatan untuk membebaskan diri. Namun di sana sosok ini berkata, "Orang bodoh yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, bahkan berani untuk menentangku. Nenek moyangmu sebelumnya bersujud di kakiku dan juga memujaku." Lantas penatua kedua tidak mengatakan apa-apa. Ia pun langsung mengaktifkan 9 tungku Phoenix untuk melindungi kapal perang perak. Sementara itu makhluk mengerikan tadi langsung mundur dan menghilang. Kemudian kapal perang perak terus maju dan tiba-tiba setelah mengalami momen ruang dan waktu yang kacau, banyak orang berteriak ketakutan. Itu karena mereka melihat cahaya kemasan yang cemerlang serta energi kacau yang melonjak. Lalu mereka melihat sebuah pohon yang seluruhnya berwarna emas. Pohon raksasa emas menopang langit dan bumi, ditutupi daun emas yang tak berujung. Setiap daun mampu menopang matahari, bulan, dan juga bintang. Ini adalah jenis pemandangan yang luar biasa. Semua orang menjadi terpana. Inilah pohon dunia, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Semua orang menelan air liurnya. Banyak orang merasakan keinginan yang besar terhadap pohon ini. Ini adalah objek penciptaan, membuka dunia, mengubah alam semesta yang tak tertandingi. Beberapa orang langsung bergas keluar dari kapal perang karena mereka merasa ada peluang besar di pohon ini. Melakukan ini mungkin sangat berbahaya, tapi jika mereka benar-benar berhasil, maka mereka akan mendapat keberuntungan alami. Para tetua tidak menghentikannya. Mereka juga sangat terkejut, mencoba mencari tahu apakah ini benar-benar pohon dunia. Tiba-tiba energi kacau membuat orang-orang terperangkap di pohon itu. Tubuh mereka bergetar hebat dan pecah inci demi inci. Punggung semua orang mulai menggigil kedinginan. Mau tak mau mereka harus segera mundur. Pohon kuno ini tidak baik untuk didekati. Nyatanya pohon ini sedang berkembang untuk menjadi pohon dunia. Pohon ini tidak dapat dianggap sebagai pohon dunia sejati, atau orang bisa menyebutnya sebagai pohon setengah dunia. Xiao sendiri tidak asing dengan pohon ini. Di masa lalu, ia dan pagoda kecil menimbulkan masalah di Gunung Abadi. Kemudian setelah itu, mereka memasuki ruang aneh dan melihat pohon matahari kuno emas yang ia lihat sekarang ini.
Lantas pohon ini naik ke udara bersama dengan batu dunia memasuki alam atas menuju kuburan bintang. Namun jejaknya tidak Xiao temukan di 3.000 provinsi. Xiao tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pohon emas kuno ini lagi di sini. Lalu Xiao bertanya pada tetua kedua, mungkinkah yang disebut kuburan bintang dan makam alam saling berhubungan? Penatua kedua pun langsung menjawab, semua pohon kuno yang ingin menjadi pohon dunia harus datang ke kuburan alam dan memperoleh jejak dari lautan dunia kuno yang hancur. Dari sini pohon itu akan mempercepat evolusi mereka. Tiba-tiba seorang berteriak ketakutan. Ia melihat pemandangan ajaib di puncak pohon dengan mata surgawinya. Di batu dunia yang gelap gulita ada istana kuno Chaotic. Terlebih lagi seorang wanita yang selimuti cahaya kemasan sedang duduk di sana. Xiao pun mengungkapkan ekspresi kaget. Ia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Di masa lalu, ketika bunga emas di pohon matahari kuno mekar, ia melihat wanita ini muncul dengan matanya sendiri. Ia sebenarnya masih di sana, tidak pergi selama ini. Tak diduga saat ini wanita itu membuka matanya. Ia memandang semua orang dan kemudian menatap Xiao. Wanita itu mengungkapkan senyum manisnya saat ia memandang ke arah Xiao.